Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyana Ekasti Sumiati. Saat ini saya berkuliah di Universitas Pancasakti Bekasi, mengambil jurusan PG Prodi PAUD semester 6. Video ini berisikan bagaimanakah cara kita mencari tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Untuk membuat tabel frekuensi, pertama-tama kita harus memiliki data hasil belajar dari siswa-siswa yang ada dalam kelas. Kita tuliskan dulu angka-angkanya atau nilai-nilainya. Setelah kita memiliki nilai-nilai dari siswa-siswa tersebut, barulah kita lanjutkan ke tahapan yang berikutnya. Sekarang saatnya kita mencari range atau rentang. Mencari range atau rentang rumusnya adalah selisih nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Tadi kita sudah memiliki nih data dari nilai-nilai anak di dalam kelas. Dan kita lihat yang paling tertinggi nilainya itu adalah 95 dan yang paling terendah adalah 60. Setelah kita mendapatkan data nilai tertinggi dan nilai terendah, barulah kita bisa mencari range-nya, yaitu range sama dengan 95 dikurang 60, hasilnya adalah 35. Jadi range-nya adalah 35. Range sudah kita dapat, sekarang saatnya kita mencari banyaknya kelas. Rumus dari banyaknya kelas adalah 1 ditambah 3,3 dikali log N. 3,3 itu sudah dari rumus sananya ya, tidak bisa kita ubah. Apa itu log N? Log N adalah jumlah data hasil belajar dari siswa yang tadi kita punya loh. Jumlah datanya nih setelah kita hitung semua ternyata jumlah datanya adalah 32. Jadi log N-nya adalah log 32. Bagaimana cara mencari log N-nya? Teman-teman bisa mencarinya di Google. Log 32 hasilnya berapa? Sekarang kita mulai mencari banyaknya kelas, yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log 32. Tadi kita sudah mencari di Google, berapa itu log 32? 1 tambah 3,3 dikali log 32 adalah 1,5051. Hasilnya 3,3 dikali 1,5051 adalah 4,966. 1 tambah 4,966 hasilnya adalah 5,966. Karena kita harus mencari banyaknya kelas, tidak mungkin kita pakai 5,966. Jadinya kita bulatkan menjadi 6. Jadi kita memiliki banyaknya kelas adalah jumlahnya 6. Mencari tabel tentunya harus juga mengetahui interval kelasnya. Mencari interval kelas rumusnya adalah range atau rentang dibagi banyaknya kelas. Tadi kita sudah mengetahui ya, range-nya adalah 35, sedangkan banyaknya kelas itu adalah 5,966. Sekarang jadi lanjut saja kita cari. Interval kelas yaitu 35 dibagi 5,966, hasilnya adalah 5,866. Karena mencari range-nya itu harus yang bulat atau angka yang tidak ada komanya, jadi kita bulatkan angkanya menjadi 6. Jadi kita mengetahui panjang interval kelasnya adalah 6. Setelah tadi kita mendapatkan berapa banyaknya kelas dan berapa panjang interval kelas, selanjutnya yang kita cari adalah tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Tadi kita sudah dapat panjangnya kelas itu ada 6 dan panjang kelas atau intervalnya itu ada 6. Tapi sebelum kita memiliki tabel atau sebelum kita masuk ke dalam tabel, kita susun dulu teman-teman nilai-nilai yang sudah kita dapatkan dari yang terendah sampai yang tertinggi untuk memudahkan kita menghitung jumlah-jumlah siswa masuk ke dalam nilai-nilai tertentu. Oke, yang pertama kita bikin tabelnya nih, karena banyaknya kelas 6 berarti kita bikin tabelnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tabel yang putih ya. Setelah kita miliki kelasnya ada 6, waktunya kita masukkan nilai-nilai tersebut. Nah, untuk masukkan nilai tersebut, nilai ke dalam kotak-kotak ini, ingat panjang intervalnya itu ada 6. Jadi, kita mulai nih yang pertama dari angka 60. 60, 61, 62, 63, 64, 65. Jaraknya 6 ya, dari angka 60 kita hitung. Selanjutnya 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, dan yang terakhir 90, 91, 92, 93, 94, 95. Kalau banyaknya kelas, ternyata nilai terendah sampai nilai tertingginya tercantum di sana, berarti kita sudah betul. Tapi kalau ternyata ketika banyak kelasnya ada 6, ternyata nilai tertingginya belum masuk ke dalam situ, berarti panjang intervalnya bisa kita tambahkan 1 ya teman-teman, yaitu yang tadinya 6 kita tambahkan menjadi 7 agar semua nilai masuk ke dalam sini. Setelah nilai-nilai sudah dapat, waktunya kita mencari frekuensinya. Berapa jumlah siswa yang mendapatkan angka 60 sampai 65, 66 sampai 71. Kita mulai dari angka yang pertama, yaitu yang mendapatkan nilai 60 sampai 65. Ada berapa orang? Ingat ya, sampai 65, tidak boleh sampai 66. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70 tidak masuk ya, karena hanya sampai 65. Jadi yang dapatkan 60 sampai 65 ada 7 orang. Sekarang yang dapatkan 66 sampai 71 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya sampai 70. Karena 75 tidak masuk dalam 71. Ada 9 siswa. Selanjutnya yang mendapatkan nilai antara 72 sampai 77 yaitu 1, 2, 3. Itu yang mendapatkan 75 ada 3 orang. Selanjutnya nilai yang mendapatkan 78 sampai 83 yaitu ada angka 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 85 selanjutnya ya, 7. Yang selanjutnya ada angka 84 sampai 89 hanya ada 1 yaitu 85. Dan selanjutnya yang terakhir angka yang 90 sampai 95 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang yang mendapatkan angka 90 sampai 95. Untuk mengetahui apakah frekuensi ini benar, teman-teman hitung. 7 tambah 9 tambah 3 tambah 7 tambah 1 tambah 5 itu berapa? Kalau jumlahnya sesuai dengan tabel yang ada, berarti teman-teman sudah betul mengerjakannya. Yaitu 32. Demikianlah penjelasan bagaimanakah mencari tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Semoga video yang saya punya ini dapat membantu teman-teman. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.